mencoba rencanakan terkait mewujudkan standarisasi atau kesepakatan, saya menyebutnya kesepakatan AIK ya, anggota Muhammadiyah melalui program perkaderan. Mungkin ini tidak mudah ya Bapak Ibu, dan akan saya tampilkan beberapa data yang mungkin hari ini kita dihadapkan dengan persoalan umat yang cukup kompleks dan cukup sangat dinamis. Mas Putra ini belum tayang. Oke, baik. Kami mulai dari slide pertama. Problematika dan tantangan dakwah kaderisasi Muhammadiyah ke depan. Saya mulai dari pencarian Google Trend 2023 Bapak. Ini belum 2024, ini belum keluar Google Trend-nya. Biasanya dia di akhir tahun. Tapi kalau yang 2023 itu apa sih dicari anak-anak muda? Ya. Nanti kita juga korelasikan dengan siapa sih yang pengguna atau apa sih yang sering terjadi di masyarakat kita atau kekinian. Di Google Trend 2023, kata apa itu Bapak Ibu? Itu sangat-sangat dicari. Nah, yang pertama itu arti pikmi. Pikmi ini itu Bapak Ibu adalah salah satu gerakan kaum feminis yang membuat. Jadi sekarang tuh ada istilah arti pikmi girl. Pikmi girl itu perempuan-perempuan yang menolak untuk dikatakan lemah lembut, perempuan-perempuan yang tidak ingin disebut feminin, perempuan-perempuan yang tidak ingin disebut sebagai apa ya? Kalau kita dalam agama itu muslimah atau solehah gitu. Jadi mereka mencoba menunjukkan eksistensi dirinya. Ya. Dan ini yang sedang ramai tahun 2023. Kalau yang poin nomor 2 itu skena. Skena itu adalah salah satu kelompok komunitas yang dimana mereka punya satu hobi yang sama. Hobi yang sama itu musiknya. Musik, kemudian mereka mengkritik alunan-alunan musik yang lain. Itu skena. Yang ketiga ini masih isu feminis lagi, catcalling. Catcalling ini mungkin Ibu Bu Aisyah dan Nena tidak asing. Catcalling ini siulan kalau ada cewek lewat di siul-siul gitu. Itu catcalling. Ini ramai di Google Trend, ini pencarian nomor 3. Yang keempat itu AI, artificial intelligence. Nah sekarang mahasiswa, bahkan anak SMK itu mencari tugasnya di AI, atau kalau misalnya bikin PowerPoint di AI, tinggal ngomong, nanti PowerPoint-nya jadi. Ini problematika yang sekarang kita hadapi. Yang terakhir ini, yang nomor 5 ini unik ya Bapak Ibu. Apa arti cuak sih? Cuaks itu ternyata adalah salah satu kritik anak-anak muda sekarang terhadap kita. Jadi kalau dia habis mengkritik, dia katakan cuaks itu. Ujungnya kalau cuaks itu berarti dia lagi kritik kita. Nah itu lagi dicari juga di Google Data. Ramli, inner child ini bahkan psikologis ya, saya boleh mengatakan psikologi. ISPA, Hamas, dan IKN. Ternyata IKN masuk dalam tren ke-10. Itu dari kata apa ya Pak? Google Trend tahun 2023. Kita lanjut. Kalau berita, apa yang dicari? Ternyata yang dicari itu jadwal Piala Dunia U17. Itu yang paling pertama dan teratas. Timnas Indonesia. Yang ketiga baru bicara kemanusiaan, keempat Turki. Keempat olahraga lagi. Kelima konser Bapak Ibu, Coldplay di Jakarta 2023. Ya, dan itu saya dengar harga tiketnya fantastis dan penuh, tidak tersisa. Kemudian KTT ASEAN, dan nampaknya anak-anak muda sekarang atau milenial seperti kami itu juga mulai concern terhadap iklim. Jadi poin nomor 7 panas yang berlebihan itu juga dicari di itu. Nah, kalau yang ini entertain, Trans Nusantara, BRI, dan Vietnam. Lanjut. Ada yang menarik yang ingin saya tampilkan.
Google Trends film atau serial TV Bapak Ibu. Ternyata masih ada harapan, ya, masih ada harapan tentang budi pekerti di poin nomor 7. Poin nomor 7 itu ternyata anak-anak milenial sekarang itu masih mencari tentang budi pekerti film. Ini menurut saya ada satu kesadaran yang masih bisa kita galakkan dan masih bisa kita galak dengan Muhammadiyah dengan kelengkapannya. Kemudian saya lanjut di kata mengapa ya. Lanjut. Ini kok nggak fungsi sebenarnya. Nah, dari kata mengapa ini ternyata teknologi atau ilmu pengetahuan itu menjadi yang banyak dicari. Kemudian kita bicara lagi tentang fisika ya, mengapa ada bayangan, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan pendapat. Nah ini nomor poin 3 ini isu toleransi dan intoleransi. Kemudian tentang pertanyaan biologi ya Bapak Ibu, mengapa kaki angsa dilapisi oleh selaput, mengapa teknologi harus digunakan dengan bijaksana, yang juga menjadi tren di 2023 di poin nomor 7 adalah tentang Israel dan Palestina. Mengapa Palestina dan Israel berperang? Nampaknya banyak juga yang anak-anak milenial sekarang itu mencari tentang pengetahuan ini. Ada isu Rohingya ya, masih di tahun 2003 dan mengapa rabies takut air. Kalau di pencarian Google Trend yang lain, itu tentang lagu, orang yang viral dan olahraga ya. Lanjut, kita sekarang bicara signifikansi generasi muda Bapak Ibu. Indonesia mengalami peremajaan hasil sensus BPS 2020. Generasi Z yang lahir pada kurun waktu 1997 sampai 2012 itu mencapai 75,49 juta jiwa, setara dengan 27,94% dari total populasi. Generasi milenial yang lahir periode 1981 sampai 1996 yang kami masuk dalam ini generasi milenial mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87%. Kalau kita lihat dari data statistik di depan, itu poin 15 sampai 29, 30 sampai 44 itu sudah mencapai angka 45% lebih. Jadi 15 sampai 29, 30 sampai 44. Data ini sebenarnya Bapak Ibu, ini bisa kita ketahui sebenarnya hasil pemilu. Kalau sudah menguasai di 2 poin ini, sudah selesai pemilunya Bapak Ibu. Terlepas dari ada kata curang dan tidak, tapi kalau sudah dikuasai 2 ini, diambil sedikit dari range 45 sampai 59, sudah selesai pemilu. Begitu kuatnya signifikansi generasi muda ini. Dan saya sekarang ingin mencoba membahas dari isu-isu yang menjadi perhatian anak muda. Seberapa khawatir sebenarnya atau saudara Anda atau saudara akan ikut berbagai permasalahan atau isu itu? Respondennya kurang lebih seluruh Indonesia 4.040 kalau nggak salah. Ini Bapak Ibu. Ternyata anak muda sekarang itu sangat concern terhadap tema korupsi paling atas. Itu paling atasnya, mudah-mudahan kelihatan. Itu temanya korupsi. Yang kedua, itu tentang kerusakan lingkungan. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, polusi. Yang kelima, baru bicara lunturnya nilai dan budaya tradisional. Kemudian bicara ekonomi dan pekerjaan, poin nomor 6, perubahan iklim, dan poin selanjutnya baru bicara tentang agama. Ternyata konsennya ada bicara tentang radikalisme agama. Bicara politik lagi, nomor 8, bicara hak asasi manusia, keamanan pribadi, kebebasan berekspresi, hubungan antar ras dan etnis. Ini adalah isu-isu yang menjadi perhatian anak muda ini Bapak. Jadi ketika ada poin-poin tentang korupsi, kerusakan lingkungan dan yang lainnya, itu akan sangat dicari. Dan Muhammadiyah, luar biasanya lagi, Muhammadiyah sudah concern di sini. Pertanyaan kemudian, seberapa kuat impact Muhammadiyah terhadap
Dari konsep yang dibuat oleh Ayahanda Dr. Agus Sukaca, kami mencoba meletakkan perkaderan itu di poin tengah. BIKAM, Bimbingan Kader Muhammadiyah, yang kita sebut hari ini standarisasi AIKA dan implementasinya, itu menjadi gerbang masuknya nanti para guru di AU ataupun ORTO ke dalam perkaderan. Kalau di ORTO masing-masing itu biasanya sudah punya perkaderannya masing-masing, namun juga perlu ada satu standarisasi yang kalau misalnya kita mau nunjuk DAI-nya IPM itu yang mana misalnya, DAI-nya IMM itu yang mana, DAI-nya pemuda itu yang mana. Karena sepengetahuan kami di struktural NA, IMM, IPM dan pemuda itu ada bidang tabligh gitu. Syukur-syukur kalau di pemuda hari ini itu sudah ada Mas Muhammad ya yang sudah tersertifikasi DAI.